Salam Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Melihat dari filosofi pendidikan di era Ki Hajar Dewantara, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud mengeluarkan kurikulum merdeka. Dalam hal ini, kita sebagai guru penggerak akan berpikir mengenai pembelajaran di sekolah yang selama ini atau yang akan kita lakukan untuk saat ini. Pembelajaran di sekolah itu biasanya melibatkan asesmen. Dalam hal ini, apa itu asesmennya? Asesmen dalam kurikulum merdeka itu lebih cenderung pada memetakan kebutuhan belajar, di antaranya kesiapan belajar murid, minat, maupun profil belajar. Hal itu akan dicapai melalui strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana menghasilkan RPP atau modul, kemudian menghasilkan murid yang berkualitas. Dalam hal ini, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran di mana guru itu mengambil dan menentukan serangkaian keputusan yang tepat dan masuk akal sesuai kebutuhan murid. Pembelajaran seperti ini akan cocok diterapkan pada pembelajaran jarak jauh saat ini dan tentunya memberikan solusi untuk pembelajaran tatap muka nantinya setelah masa pandemi COVID-19 berakhir. Pembelajaran inilah disebut pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana di dalamnya ada usaha dari seorang guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas yang diampu oleh Bapak Ibu guru. Nah, dalam hal ini kebutuhan murid memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memetakan kebutuhan belajar murid yang dikategorikan dalam 3 aspek. Ada 3 aspeknya. Di antaranya kesiapan belajar murid, yaitu dengan melihat hasil pembelajaran sebelumnya. Kemudian bagaimana minat murid, yang memberikan kebebasan murid untuk menentukan sesuai minat yang dikuasai. Kemudian bagaimana profil belajar murid, dengan memperhatikan gaya belajar yang dimiliki oleh seorang murid. Misalnya yang cenderung belajar mendengar atau audio, melihat atau visual, atau belajar sambil melakukan, yaitu learning by doing atau lebih dikenal dengan kinestetik dan sebagainya. Adapun strategi yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru, atau dengan kata lain what we have to do and plan, di antaranya konten mengacu pada apa yang dipelajari dan materi pelajaran yang ingin disajikan kontennya. Kemudian bagaimana proses di sini mengacu pada modifikasi aktivitas instruksional atau model pengajaran yang digunakan oleh seorang guru untuk memastikan siswa menggunakan keterampilan kunci case for menganalisis kegagasan dan informasi. Kemudian strategi berikutnya adalah produk, mengacu pada luaran atau sarana yang akan digunakan murid untuk mendemonstrasikan apa saja yang telah dipelajari. Kemudian berikut ada diagram Breyer. Diagram Breyer mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini definisinya yang saya ambil mengenai serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ciri-cirinya, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Penilaian yang berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar, manajemen kelas yang efektif. Contoh, soal-soal yang diberikan kepada murid berdasarkan kebutuhan murid melalui pemetaan kebutuhan belajar murid sebelumnya. Yang bukan contoh, memberikan soal kepada murid berdasarkan keinginan guru semata. Berikut contoh format pemetaan. Pemetaan belajar berdasarkan kesiapan belajar atau readiness. Tujuan pembelajaran misalnya menerapkan konsep aturan penjumlahan perkalian dalam menyelesaikan kombinasi. Sini ada kesiapan belajarnya atau readiness, di mana murid telah memahami, murid belum memahami, ada juga murid belum memahami pemakaian konsep dan sebagainya. Proses bisa juga
murid diminta mengerjakan soal berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Bisa juga murid belum mengerjakan soal. Dan yang paling rendahnya, murid akan diberikan penjelasan secara eksplisit dalam mengerjakan soal penerapan berkaitan kombinasi. Berikut contoh RPP. Bapak dan Ibu guru hebat. Di sampingnya juga saya sediakan alamat untuk melihat RPP-nya apabila tampilannya kurang jelas. Sekian, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga kita semua selalu sehat dan semoga kurikulum Merdeka berjalan dengan lancar. Terima kasih.